Surat Yakobus, Yakobus pasal 1. Salam. Dari Yakobus, seorang hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku yang tercerai-berai, salam. Faedah pencobaan. Ayat 2, Saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah semuanya itu sebagai kesukaan. Sebab mengetahui bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Dan biarlah ketabahan itu bekerja dengan sempurna, supaya kamu boleh menjadi sempurna dan lengkap, tidak kekurangan apapun. Allah memberi hikmat dengan murah hati. Ayat 5, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, biarlah ia minta dari Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tanpa mengungkit-ungkit, niscaya hal itu akan diberikan kepadanya. Tetapi biarlah ia meminta dengan iman, dengan tidak bimbang, sebab orang yang bimbang itu seperti ombak laut yang ditiup angin, dan diombang-ambingkan ke sana kemari. Maka orang yang sedemikian itu, janganlah mengira bahwa ia akan menerima apapun dari Tuhan. Orang yang bercabang pikirannya itu goyah dalam segala jalannya. Jangan bangga akan kebesaran yang fana. Ayat 9, biarlah saudara yang rendah bersuka cita dalam hal ia ditinggikan. Tetapi orang kaya, dalam hal ia direndahkan, sebab seperti kembang rumput ia akan lenyap. Sebab matahari terbit dengan panas yang membakar, dan melayukan rumput itu, dan kembangnya pun gugur, dan keelokan rupanya pun lenyap, demikian juga orang yang kaya akan berangsur-angsur hilang dalam jalannya. Ujian dan pencobaan. Ayat 12, berbahagialah orang yang tahan menanggung pencobaan, sebab sesudah ia teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengasihi Dia. Bila seorang dicobai, janganlah ia berkata, saya dicobai oleh Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai dengan kejahatan, dan ia sendiri tidak mencobai seorang pun. Tetapi setiap orang dicobai, apabila ia terseret dan tergoda oleh hawa nafsunya sendiri. Kemudian, setelah hawa nafsu itu mengandung, ia melahirkan dosa, dan ketika dosa itu sudah matang, menghasilkan maut. Janganlah sesat, saudara-saudara yang saya kasihi. Pemberian dari Bapa yang tidak berubah. Ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna, adalah dari atas, dan turun dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan, juga tidak ada bayang-bayang perubahan. Maka menurut kehendaknya sendiri, ia sudah melahirkan kita dengan firman kebenaran, supaya kita menjadi suatu jenis buah sulung dari ciptaannya. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran Allah. Ayat 19, karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, hendaklah setiap orang cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran Allah. Karena itu buanglah semua kekejian dan segala kejahatan yang melimpah, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam kamu itu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pendengar dan pelaku firman. Ayat 22, tetapi jadilah kamu pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, itu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seseorang adalah pendengar firman dan bukan pelaku, ia itu seperti orang yang sedang memandang wajahnya yang sebenarnya di dalam cermin. Karena ia memandang dirinya, lalu pergi, dan segera terlupa bagaimana rupanya. Tetapi orang yang menyelidiki hukum kemerdekaan yang sempurna, dan bertekun di dalamnya, ia tidak akan menjadi pendengar yang pelupa, melainkan seorang pelaku dari perbuatan itu. Maka orang ini akan berbahagia dalam perbuatannya. Jika ada seorang di antaramu yang mengira dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, dan ibadah orang ini sia-sialah. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah yaitu Bapa, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka,
dan memelihara dirinya supaya tidak bernoda oleh dunia ini.